小朋友早安，安尼欢喜哦。今日我langkok bertemu lagi loh. Memang我langkok beki Gloria Cole payah. Tapi kita tetap bersyukur karena melalui online na我langkok esai beribadah. Kalau cumpi hola boy, yang rapi, yang cantik, yang bersih. Yuk kalian lang kaki lai我lang ciong Mars sekolah minggu. 中文呢，但baru ciong英文。主的学校，主的学校，是我们小孩大家庭。敬爱天父，爱护朋友，神的家中的新生命。学习圣经，赞美不停，我们爱主教会复兴。我主命令了一主心，一生一世荣耀主名。Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup, muliakan sepanjang hidup. 小朋友，你啷kalian kok cedeau ya? 老师，他们kan讲了，我啷belum bisa ke gereja Gloria Cole payah. Terus kan, lu lang kan tidak diizinkan kan? Besai ki etang tak cek kok kan? Cumi besai cuk laya. Karena virus corona belum berlalu. Malahan cekuijit aneh jelang kena tertular virus corona lo. Kok ule? Itu lokuna si ilange pea. Lokunnya pun meninggal. Lokun pun sikia. Jadi kita mau gimana? Siapa bisa menolong kita? Siapa penolong kita? 有一条歌，上帝话甲我人讲，我的帮助从造天地的耶和华而来。我人白白唱，我要向高山举目。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我的帮助从造天地的耶和华
我的帮助从造天地的耶和华而来。老师爱lulang dia lulang Senjing Alkitab 出来。Yuk, ambil Alkitab, kita cari, baca di mana firman Tuhan tertulis. Di kitab apa? Mazmur pasal 121 ayat 2. Mazmur 就是诗篇121篇第2节。除掉ya boy, Mazmur kitab suci contoh kita begitu lu buka hampir udah dapat Mazmur. Sudah ya? Walang pepe tak nopai. 1, 2, 3. Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kau cepai. Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ho, tôi lao sư ya. Walang belajar yang bahasa Mandarin. Lao sư tak ceku, dulang tôi ceku. 诗篇121篇第2节，我的帮助从造天地的耶和华而来。诗篇121篇第2节，我的帮助从造天地的耶和华而来。Nah, trong kim kan, walang khoa, walang kok thia, walang peng iwa, ilang heo hafal leo lo. Nah, kalau lang celok lại, ho ho chú ý thia, ya ho ho chú ý khoa. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 诗篇121篇第2节，我的帮助从造天地的耶和华而来。121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 诗篇121篇第2节，我的帮助是从造天地的耶和华而来。Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 诗篇121篇第2节，我的帮助从造天地的耶和华而来。121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 诗篇121篇第2节，我的帮助是从造天地的耶和华而来。Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 诗篇121篇第2节，我的帮助是从造天地的耶和华而来。Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 诗篇121篇第2节，我的帮助从造天地的耶和华而来。Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku
Belajarlah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 诗篇121篇第2节，我的帮助从造天地的耶和华而来。阿门。拜拜。小朋友，上帝话甲我人讲，我的帮助是从造天地的耶和华而来呀。好，中间我爱感谢上帝lah. Sungguh aneh sayang walang loh. Dia yang menjadi pertolongan kita. Semua dalam posisi berdoa. Walang bak ciu kam kilai. Walang ai bersyukur kepada Tuhan. Walang mau mengucap terima kasih. Ya. Tuhan, ketika kami dalam ketakutan, dalam bahaya, dalam kesusahan, Engkau adalah penolongku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kamu adalah gembala yang baik, yang senantiasa menuntun jalan hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau adalah tempat berlindung bagiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kamu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, demi dosaku, Kamu rela mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kamu adalah juru selamat saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajarilah kami senantiasa ingat bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 好，小朋友，walang kan cai kan Tuhan adalah pertolongan kita. Jadi walang gimana? Sering datang dekat padanya, walang suka senang mendengar suaranya. Dan Tuhan senang berbicara dengan kita. Tuhan berbicara, Tuhan ancua kak walang kong wah. Melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian dekat Yesus. Yesus, Kau selalu menunggu aku datang dekatmu, senang dengan suaramu, Kau senang berbicara denganku. Yesus adalah walange sahabat, walange pengiu, tansi. Walang masih sering berbuat dosa, sehingga membuat Tuhan Yesus
sedih. Tiong Kim, lau se ai ka liao lang kia ki lai. Walang ai jin cuye kita. Walang mau mengaku dosa kita. Kita mau minta Tuhan Yesus ampuni dosa kita. Semua berdiri, walang mau berdoa. Tuhan, kamu rela mati di kayu salib demi menyelamatkan aku. Tapi aku masih sering berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, harusnya kami sering berdoa, berbicara denganmu, tapi kami tidak. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, saya harus rajin membaca firman-Mu, tapi saya malas. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, harusnya saya belajar taat, tapi saya sering masih melawan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, harusnya saya bisa berbagi dengan teman-teman, tapi saya malah sombong, saya tinggi hati, saya cepat marah, saya egois, malahan saya Ampuni nakal, kami, Tuhan. saya bandel. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, seharusnya saya harus rajin belajar dan mengulang pelajaran sekolah. Tapi saya malah menghabiskan waktu bermain game sehingga membuat papa mama sedih. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami masih sering melakukan kesalahan, masih sering berbuat dosa. Tapi Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang tetap mau mengampuni kita. Tuhan, mohon Roh Kudus datang dan terangi hati kita, sehingga kami bukan saja bertobat, tapi kami mau berubah dan belajar taat. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengampunan kami dan mohon dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 小朋友，我让他makan, 我让吃过了。Tuhan mau berbicara. Tuhan ajak walang kong wah. Gimana? Melalui firman Tuhan. Soi kalian lang duduk yang manis, yang cantik, yang sopan. Kita mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Xiaopengyo, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami hati yang tenang, telinga yang mendengar, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 小朋友, besok adalah hari ulang tahun negara kita yang keberapa loh? 75. Ya, 75. Nah, kalau kita berpikir ke belakang, maksudnya 75 tahun yang lalu, wah, rakyat Indonesia sangat-sangat susah. Sangat-sangat menderita hidupnya. Kenapa? Karena mereka hidup dalam masa penjajahan. Sumber daya alam diambil oleh pemerintah penjajah pada saat itu. Tidak itu aja, mereka juga harus membayar pajak. Nah, 小朋友, apa sih artinya pajak? Pajak bukan tempat jual beli. Pajak merupakan pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintah atau negara. Nah,
Di negara kita dipungut pajak. Bukan hanya di negara kita. Di negara-negara lain di dunia, mereka juga ada pemungutan pajak. Pajak itu digunakan untuk apa? Setelah diambil, dipungut, diterima dari rakyat, dibayar oleh rakyat, digunakan untuk apa? Digunakan untuk membayar gaji-gaji para pejabat negara, mereka yang mengurus negara, seperti tentara, polisi. Nah, juga fasilitas-fasilitas yang kita gunakan, seperti jalan tol, jalan raya, listrik, air, dan tempat rekreasi lainnya. Semuanya ini dibayar dan dibangun melalui pajak yang diterima, yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah atau negara. Nah, saya usah ngajak anak-anak untuk membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita ya. Di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai 22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Siapangyo, firman Tuhan yang baru kita baca ini juga menceritakan tentang pajak. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi, mereka sangat susah juga hidupnya. Mereka dijajah oleh bangsa Roma. Yang pemerintahan pada waktu itu Kaisar Tiberius. Mereka sangat tidak suka karena mereka harus membayar pajak yang cukup tinggi. Jikalau mereka tidak membayar, mereka akan dimusnahkan oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, sekelompok orang Farisi dan orang Herodian, mereka bersekongkol. Mereka ingin menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Namun mereka mencari murid-muridnya, menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya Yesus dengan sebuah pertanyaan yang mengenai pajak. "Guru, apakah diperbolehkan kami membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Siapanya? Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Tuhan Yesus tahu kelicikan hati mereka. Mereka jahat, mereka sengaja mau menjebak Yesus. Mereka berharap jika Yesus menjawab ya, boleh, maka Tuhan Yesus akan sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tambah bencinya, sudah benci, tambah benci lagi. Kenapa? Mereka tidak suka, orang-orang Yahudi tidak suka membayar pajak. Karena itu mereka bertanya kepada Yesus. Nah, jikalau Tuhan Yesus menjawab, tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, Tuhan Yesus pasti celaka. Kenapa? Tuhan Yesus
pasti diperhadapkan dengan Kaisar Tiberius. Karena Tuhan Yesus tahu isi hati mereka licik, mereka jahat. Tuhan Yesus menjawab mereka dengan satu pertanyaan kembali, yaitu di ayat 20. Tuhan Yesus sebelumnya pinjam, coba tunjukkan dulu 1 dinar, uang koin ya, gambar dan tulisan siapakah ini yang ada di uang koin itu. Mereka serentak menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Wah, langsung Tuhan Yesus berkata lagi, kalau begitu berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Nah, siapa Pangyo, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah. Seperti yang tertulis di Roma pasal 13 ayat 1. Bahwa pemerintah itu merupakan wakil Tuhan. Maksudnya pemerintah itu adalah yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Karena itu kita harus patuh, kita harus taat kepada peraturan-peraturan pemerintah. Nah, masa pandemi ini, pemerintah banyak membuat aturan-aturan. Tanda kutip, di rumah aja. Nah, belajar di rumah saja. Beribadah di rumah saja. Kemudian, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Siapa Pangyo, peraturan yang begitu banyak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan rakyat Indonesia. Nah, kalau kita patuh pada peraturan-peraturan pemerintah, kita sudah mendukung pemerintah dalam memutuskan penyebaran virus. Nah, siapa Pangyo, Lause ingin mengajak kita berdoa untuk negara kita. Kita doa syafaat, kita mendukung, dengan kita mendukung melalui doa kita berdoa untuk negara kita. Kita berdoa yang pertama untuk vaksin yang sedang diuji coba, yang nantinya kalau berhasil akan menyembuhkan corona, penyakit corona. Nah, yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah dalam bijaksananya pemerintah menggunakan pajak yang disetor, pajak yang dibayar oleh rakyat Indonesia. Kita buka suara untuk kedua hal ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mengerti bahwa Tuhan Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memberkati negara kami, pemerintahan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk vaksin yang sudah ada di Indonesia, yang lagi diuji coba. Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan-Mu melalui uji coba ini. Obat ini boleh benar-benar Tuhan ampuh, benar-benar Tuhan bisa menghilangkan penyakit corona ini dari seluruh negara Indonesia ini dan juga negara-negara yang lain. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami juga berdoa untuk pajak yang dipungut daripada rakyat, pajak yang diserahkan, yang dibayar oleh rakyat. Kiranya Tuhan, pemerintahan kami dengan hikmat bijaksana yang Tuhan berikan, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan mempergunakannya dengan baik untuk membangun negara kami menjadi negara yang lebih berkembang, lebih makmur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。
我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。哎，小朋友，阿伯姐，卡紧些，卖你紧张啊！卡妈师母讲了啊，hari ini tanggal 16 besok 17 Laus. 17 itu kita merayakan apa? Ulang tahun negara Indonesia. Iya, yang keberapa? 75. Iya, tan senga. Walang bendera kita lo lewa. Lu kwa lu cenga mi sesa. Angpe merah putih. Wale. Siang Laus, walang kompak. Jadi walang ai ciong hari kemerdekaan kwa. Walang ai ga bendera lo. Ya. Sisi. Walang ga bendera ya. Walang pepe ciong. Bendera kwa hari kemerdekaan. Kotosia ya Laus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung pada. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 小朋友，再见。再见，新老师，我啷讲merdeka. Oh iya, Laus. 1, 2, 3, Merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Selamat ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-75. Nah, Laus, ya. Walang ibadah sampai di sini. Sampai jumpa, 小朋友 minggu depan. 再见. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Yesus爱你. Yesus爱你.